Balik lagi sama Mei, dan untuk kali ini di video kali ini Mei bakal ngelakuin pengolahan data untuk analisis thermal, dimana nantinya kita akan membuat kurva dari TGA atau thermographimetric analysis dan juga kurva DTG-nya, yaitu derivat thermographimetry. Nah, dimana kan analisis thermal itu si TGA ini tuh untuk mengukur perubahan massa terhadap suhu. Nah, jadi di sini udah nih diketahui data suhu dan juga massanya. Cuman dalam kurva tuh massa yang harus dicantumkan itu bukan massa dalam satuan gram, tapi dalam satuan persen. Jadi kita perlu mengubah dulu yang awalnya dari satuan massa ke persen dengan cara klik sama dengan massa yang kedua ini kita bagi dengan massa awal. Jangan lupa buat di blok dulu, kemudian dikali 100 karena kita mencari persen kan ya. Nah, ini udah ada, tinggal kita blok. Nah, udah diketahui nih untuk temperaturnya dan juga persen massanya. Untuk pembuatan kurvanya kita bisa lakuin di origin. Jadi kita lanjut pindah ke origin dan udah ngekopas datanya juga, data temperatur dalam satuan Celsius dan juga massa dalam satuan persen. Nah, untuk membuat kurva TGA-nya kita tinggal blok aja untuk kolom A dan kolom B-nya, dan sama ya seperti yang sebelumnya, klik dengan ini. Nah, ini untuk kurva TGA-nya. Udah diketahui nih kurva TGA-nya tuh kayak gini gitu ya bentukannya. Nah, cuman kita tuh diperlukan untuk mencari kurva DTG-nya dulu. Untuk menentukan kurva DTG itu mencari nantinya menggunakan derivat dari TGA ini. Nah, untuk mencari nilai derivatnya kita klik analisis, kemudian ada matematik. Nah, di sini ada differentiate when open dialog dan oke. Nah, ini udah ada nih datanya, kita hapus dulu. Nah, di sini tuh harusnya satuan persen per C ya. Persen per, kita copy paste dulu. Persen per C. Persennya hilang. Persen per C. Nah, itu satuannya. Untuk membuat kurva derivat DTG-nya, kita blok yang A dan juga yang C ini. Sama dari tinggal diklik line. Nah, di situ udah muncul. Jadi ini kurva yang di atas kurva TGA, yang ini kurva DTG. Karena nantinya itu kayak dari kurva DTG itu akan menentukan berapa jumlah analisis thermalnya. Jadi biar puncaknya kelihatan jelas, kita bisa nge-smoothin datanya, smoothin data dari si DTG-nya dengan cara analisis. Kemudian di sini signal processing. Nah, di sini ada smooth dan open dialog. Di sini ada beberapa metode ya, dan kita gunain metode yang ini. Kalau udah gitu kita tinggal oke. Nah, di sini yang merahnya kayak jadi makin kelihatan kan dimana titik puncaknya lembahnya itu dari si grafiknya. Di sini juga udah ada data yang smoothnya. Kita ganti satuannya. Nah, kemudian kan ini nantinya digabungin nih kurva TGA dan DTG-nya tuh. Nah, untuk cara menggabunginya kita tinggal blok aja temperatur, kemudian blok yang B juga, dan blok yang D. Nah, kemudian di sini ada plot kan, kita klik plot, kemudian di sini ada yang multi Y.
kita klik yang double Y, karena nantinya ada dua data Y-nya kan, yang dari persenan massa dan juga derivatnya. Nah, ini udah muncul nih, kita perbesar dulu. Ini seperti biasa ya, kita upload detail buat ngekecilin angkanya di 2 aja. Ini juga sama. Oke. Nah, kemudian untuk yang sumbu X nya juga kita usahain ganti jadi ke 0. Untuk yang Y nya mah gak apa-apa kalau tidak di 0. Nah, beginilah kira-kira kurva TGA dan DTG nya. Untuk menentukan tahapan kayak berapa kali terjadinya degradasi atau thermal analisisnya tuh kita bisa menentukan dari jumlah si puncak DTG nya. Jadi jumlah puncaknya tuh menentukan tahap degradasinya juga. Untuk menentukan puncaknya tuh ya dilihat dari si kurva yang ini, yang merah ya, yang DTG nya. Cuman ada ketentuannya juga, jarak si puncaknya tuh kayak misalnya jangan kurang dari 5% gitu dari yang kurva pertama ke kurva keduanya tuh. Dari puncak pertama ke puncak keduanya tuh jangan kurang dari 5%. Minimal banget itu cuma 5%. Jika nantinya bakalan dikurangin selisihnya itu jangan kurang dari 5%. Nah, misal kayak ini kan di sini, di sekitaran sini tuh udah puncak ya, ada sedikit puncak terus turun kan, di sini puncak lagi. Nah, ini baru bisa, karena cukup jauh juga ya turunannya juga. Nah, selanjutnya kita coba untuk tentuin dulu tarik garis dengan menggunakan Layers tool ini. Nah, di 300 kurangan itu sekitar siklus di sini ada sedikit puncak dan turunan. Jadi kita bisa tarik garis ya dari sini. Cukup susah buat terus. Nah, kemudian sebenarnya di sini juga puncak kan ya, hanya dari puncak yang ini tuh ke puncak yang ini nggak yang begitu tajam kan ya. Sempat dihitung juga kalau itu turunannya sekitar hanya 4%. Jadi kita langsung aja ambil ke puncak yang ini, tarik ke bawah untuk penentuannya. Jadi di sini, sekitaran sini kita tarik garis lurus. Terus yang untuk, nah di sini kan kayak lembahnya cukup dalam ya. Di sini ada puncak lagi, jadi bisa kita tarik garis ke bawah sampai sini, tinggal kita tarik ke sini dari sini. Karena kalau ke samping kanan takutnya malah gak kelihatan kan. Nah, kemudian untuk nyari tahu nih ini ada di kisaran berapa persen, kita bisa gunain draw data. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini ada yang di bawah ya, yang di bawahnya data X-nya 99,21%. Kita tinggal gunain data. Yang tulis ini di sini 99,21%. Nah, angkanya bisa kita kecilin misalnya 12 aja. Ya, kita geserin dulu. Nah, terus ya untuk yang keduanya juga sama ya. Ya kita kisaran segini. Di 9,67%.
persen. Sini 9,67%. Samain angkanya, ukurannya. Geser. Yap. Ini yang ketiga tuh sekitar sini 1,26%. 1,26%. Akan menentukan titik-titik itunya, tahapannya ada 3 puncakannya, jadi ada 3 poin juga di 99,21, di 9,67 dan 1,26. Selanjutnya kita untuk mencari selisihnya, kita tarik dulu garis dari sini, tarik ke bawah pakai tanda panah. Susah buat ngurusinnya. Terus yang ini juga sama ya, kita tarik sekitaran sini ke sini. Yap. Nah, kita tinggal hitung selisihnya. Dimana 99,21% kita kurangi 9,67%. Jadi sekitar 89,54%. Nah, ini kita samain. Kemudian yang keduanya dari 9,67% kita kurangin 1,26%, sekitar di sini 8,41%. Yap. Oke. Di sini udah. Nah, ini udah sampai di sini saja untuk kelengkapan dari kurva TGA dan DTG-nya tuh. Karena kita udah mengetahui juga kan si datanya ada 3 tahap degradasi, terdiri dari 3 puncak juga yang emang penurunannya lebih dari 5%. Untuk interpretasi datanya, jadi si sampel itu mengalami 3 tahap degradasi, dimana pada awal tuh di suhu yang 300 kurang itu tuh masih di tahap stabil, belum mengalami dekompresi atau degradasi itu. Nah, kemudian di sekitaran 99,21% adanya penurunan, dimana puncak dari DTG-nya juga turun kan ya, cukup signifikan, yaitu terjadi degradasi sebesar 89,54%. Nah, turun ke sekitar 9,67%. Kemudian untuk solusi yang keduanya itu sekitar di 8,41%. Nah, mungkin cukup sekian untuk analisis thermal kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. So, see you next time. Bye bye.